قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما العلم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة فإذا الخوض بالنجوم وما يشبهه اقتحام حطر وحوض بجهالة من غير فائدة فإنما قدر كائن والاحتراز منه غير ممكن. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu, sesungguhnya orang yang berilmu itu ayatun muhkamatun, adalah tandanya orang yang kuat, au sunnatun qaimatun, atau sunnah yang dijalankan, ditegakkan, au faridatun adilatun, atau kewajiban yang adil, sesuai sejajar. Jadi maksud Rasulullah di sini, sesungguhnya kalau orang yang punya ilmu itu dia akan kuat, tidak mudah terpengaruh oleh ilmu-ilmu seperti ilmu nujum, ilmu ramalan ini. Kenapa? Karena dia juga orang yang selalu tetap teguh kepada sunnah-sunnah Nabi. Di samping itu juga yang mencegahnya terhadap seorang itu adalah faridatun adilah. Jadi dia adil di dalam melaksanakan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban. Itu hal-hal itulah yang kemudian dia menjadi filter, menjadi penyaring terhadap seseorang sehingga dia tidak mudah terpengaruh kepada ilmu-ilmu yang menyesatkan seperti ilmu-ilmu nujum yang dimaksud. Faidan, oleh karena itu al-haudu, adapun orang yang terperosok bin nujumi, di dalam ilmu nujum, ilmu ramalan, wa ma yusyabbihuhu, dan apa-apa yang menyerupai terhadap ilmu nujum, iftihamu hatorin, adalah orang yang menghadapi bahaya besar. Ini orang yang terperosok tenggelam kepada ilmu nujum ini, kata Imam Al-Ghazali, sama saja orang itu telah menghadapi bahaya yang besar, persoalan yang besar. Wa haudun fi juhalatin min ghairi faidatin, dan dia telah terperosok di dalam kebodohan dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi udahlah dia itu menghadapi bahaya besar, itu juga dia itu terjerumus, terperosok pada hal-hal yang tidak ada manfaat. Kenapa itu bisa terjadi? Kata Imam Ghazali, fa inna ma qaddara ka'in, karena sesungguhnya ma sesuatu qaddara, yang telah ditakdirkan apa ma, ka'inun, itulah yang akan terjadi. Jadi percuma kita menujum orang, meramal orang, karena sesuatu itu sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mentakdirkan sesuatu itu biru,
kita mau merubah kuning seperti apapun tidak akan pernah bisa terjadi. Itu semua tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah sudah. Maka apa yang menjadi qada dan qadarnya Allah itu yang akan terjadi, bukan karena nujum atau ramalan-ramalan seseorang itu. Jadi percuma orang yang mendalami ilmu itu tuh hanya menghabiskan waktu yang berharga di dalam hidupnya, tetapi manfaatnya tidak ada, bahkan dia akan membahayakan diri sendiri. Kenapa disebut menghadang bahaya? Karena orang yang sudah bergelut kepada ilmu nujum itu, ketika sudah terperosok ke dalamnya, dia susah untuk bisa berhenti dari itu. Wal ihtirazu minhu ghairu mumakkin, dan menghindari minhu dari ilmu nujum ghairu mumakkin adalah sesuatu hal yang tak mungkin. Sudah kadung terperosok susah. Bi khilafit tibbi fa innal hajata masatun ilaihi wa aktsaru adillatihi mimma yuttala'u alaihi. Beda dengan ilmu kedokteran. Kalau dilihat secara kasat matanya, antara ilmu nujum dengan ilmu dokter ini hampir sama, tetapi beda dengan ilmu kedokteran, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Fa innal hajata, karena sesungguhnya kebutuhan di dalam ilmu kedokteran itu masatun ilaihi, sungguh sangat diperlukan ilahi atas ilmu kedokteran. Wa aktsaru adillatihi, dan sangat banyak bukti-buktinya ilmu kedokteran itu mimma yuttala'u ilaihi, dari perkara yuttala'u yang diselidiki alaihi atas ilmu kedokteran. Ya, kalau ilmu kedokteran ini itu bukan hanya perlu, tapi sangat-sangat diperlukan, kata Imam Ghazali. Karena pertama, karena dia itu adalah keilmuan yang memang keilmuan di dalam ilmu kedokteran itu sangat dibutuhkan orang banyak. Dia itu melalui metodologi dan observasinya itu yang lebih banyak itu memang terbukti. Analisa dokter itu, ilmu kedokteran itu benar nyata terbukti. Beda dengan ilmu kalau ilmu nujum itu yang terbanyak hanya tebak-tebakan. Tapi kalau dokter ketika mendeteksi sesuatu, penyakit dan sebagainya, itu tidak hanya sekedar menyebut itu, tetapi memang ada ilmunya yang sudah dipelajari oleh seorang dokter itu, dengan mendeteksi detak jantung misalnya. Jadi orang itu bisa, oh kamu insya Allah punya penyakit ini. Jadi dari apa analisa dokter, dari keilmuannya itu 90% itu benar. Kalaupun ada kekeliruan, paling hanya sedikit kalau dokter. Kalau sekarang udah canggih, orang hamil bisa ketahuan, belum lahir udah ketahuan kalau lelaki atau perempuannya. Apa namanya sih, USG. Kalau dulu orang melahirkan itu kan dari kelamin gitu, perempuan itu. Kalau sekarang dari perut. Itulah dari kedokteran, ilmu kedokteran canggih. Pencetus ilmu kedokteran pertama itu adalah Syekh Al-Imam Ibnu Sina. Dialah orang pertama yang alim di dalam ilmu kedokteran, membelah perut manusia. Jadi ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang sangat mahal. Dan orang dokter itu
ilmunya itu ketika dia sudah jadi dokter, lagi tekuk 500 saja, 1 juta saja. Selabi ni orang yang tekuk itu dokter. Kalau berapa pasien lagi, bini tekuk pasiennya bentak. Jadi kalau ilmu kedokteran itu justru sangat dibutuhkan memang dari ilmu medis. Wa bi khilafit ta'bir, dan beda pula dengan ilmu takbir. Takbir itu menyingkap mimpi. Nah, itu beda dengan ilmu nujum, ilmu takbir mimpi. Wa in, dan meskipun karena ada apa ilmu takbir, tahminan itu adalah perkiraan atau sangkaan-sangkaan. Li'annahu juz'un, karena sesungguhnya ilmu takbir juz'un ada satu bagian min sittatin wa arba'ina juz'an, dari 46 bagian minan nubuwati, dari sifat-sifat kenabian. Wala khatara fihi, dan tidak ada sesuatu yang berbahaya fihi, di dalam ilmu takbir. Juga ilmu takbir juga itu beda dengan ilmu nujum. Kenapa? Karena pertama, ilmu takbir itu tidak berbahaya kepada pemiliknya. Yang kedua, ilmu takbir itu adalah salah satu bagian dari 46 sifat-sifat dari kenabian. Contohnya siapa? Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mentakbirkan mimpi rajanya, yang kemudian Nabi Yusuf itu dijadikan ahli takbir di negaranya, itu kemudian dia menjadi wazir dan sebagainya. Sampai ceritanya itu dikisahnya di dalam Al-Quran, bagaimana dia sampai nikah dengan Zulaikha. Di dalam riwayah diterangkan, di dalam tafsir itu ada juga riwayah Zulaikha itu meskipun dia punya suami, ternyata dia itu ketika nikah dengan Nabi Yusuf itu dia masih dalam keadaan perawan. Kenapa? Rupanya laki sebelumnya itu lakinya tak laki, pakai khaybar. Jadi takbir mimpi itu adalah termasuk salah satu dari 46 sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi-nabi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li hamsatun unfi biha al-Mustafa wal-Murtada wabdahuma walfa ya latifa lam tazal qultu bina fima innaka latifun lam tazal qultu bina wal bil Mustafa wal mursalin wal anbiya ya jamaah وآلهم والتابعين بعد الصحاب لخمسة في